Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan materi tentang perumusan tujuan pembelajaran kurikulum 2013. Adapun anggota dari kelompok 1 adalah Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dewi Nyani dengan NIM 21120210004. Halo, perkenalkan nama saya Kadek Miwin Wipajayaningsih dengan NIM 21120211010. Dan saya sendiri, perkenalkan nama saya Nika Tari Atsani dengan NIM 21120211015. Adapun 4 subtopik yang akan kami bahas dalam video ini adalah sebagai berikut. Materi pertama adalah pengertian tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran? Sebelumnya, perlu diketahui dalam menyusun rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, terdapat 3 komponen inti, di mana salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran atau instructional objective merupakan perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, hendaknya haruslah mengacu pada SK, KD, dan indikator dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya yaitu, mengapa tujuan pembelajaran itu penting? Yang pertama, karena tujuan pembelajaran akan menciptakan proses pembelajaran yang sistematis dan terarah. Jadi, rangkaian aktivitas proses pembelajaran akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, poin kedua, dengan adanya tujuan pembelajaran akan membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran, mulai dari metode, materi, strategi, alat, media, serta sumber pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran, di mana melalui penetapan tujuan pembelajaran ini, guru bisa mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan-kemampuan sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar siswa. Tujuan yang jelas dan tepat dapat membimbing siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar. Materi berikutnya yaitu perumusan tujuan pembelajaran kurikulum 2013. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu bersifat berpusat pada siswa, maka tujuan pembelajaran harus dibuat dengan rinci dan detail. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang baik, terdapat 4 unsur yang disebut dengan unsur ABCD. ABCD sendiri merupakan kependekan dari audience, behavior, condition, dan degree. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai ABCD adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu A atau audience. Audience merujuk pada siapa pendengar atau seseorang yang menerima bahan ajar. Contohnya adalah peserta didik, siswa, mahasiswa, pelajar, dan sasaran didik lainnya. Yang kedua yaitu behavior. Behavior yaitu perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh peserta didik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, perilaku ini dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat menggambarkan ranah dalam pembelajaran. Contohnya yaitu dapat menganalisis naratif teks atau menjelaskan struktur nominal, singular, dan plural. Oke, sekian materi dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah condition. Kondisi di mana perilaku tersebut ditujukan oleh peserta didik untuk diuji kinerja belajarnya. Tujuan pembelajarannya baik selain menyertakan audiens dan juga behavior, hendaklah menyertakan petunjuk kondisi atau perilaku yang harus dilakukan peserta didik dari kompetensi dasar yang ada. Contohnya melalui diskusi, dengan model games, melalui kelompok. Dan yang keempat adalah degree, yaitu kriteria tingkatan atau kriteria minimal untuk mengukur tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Tingkat ini bergantung dengan bobot minimal dari materi yang disampaikan, di mana di bawah dari kriteria tersebut, peserta didik dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, tanpa kesalahan, dengan tepat, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Lihatlah contoh pertama untuk penerapan unsur ABCD dalam tujuan pembelajaran. Untuk audiens yaitu peserta didik. B. Behavior yaitu menggunakan kata kerja operasional, yaitu mengidentifikasi, dapat mengidentifikasi struktur teks dari meminta dan memberi informasi terkait pendapat. C. Kondisi, di mana peserta didik melakukan pembelajaran tersebut, yaitu setelah membaca contoh teks, dan degree sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk yang kedua, unsur ini dimulai dengan condition, audience, behavior, dan degree, di mana degree di sini lebih spesifik menggunakan waktu selama 30 menit. Nah, penerapan unsur ABCD ini tidak serta-merta harus sesuai dengan urutan audience, behavior, condition, degree. Tidak serta-merta seperti begitu. Ini dikarenakan sesuai dengan indikator maupun kompetensi dasar yang ada, di mana seorang guru harus menyesuaikan kalimat untuk membuat dan merangkai tujuan pembelajaran agar lebih dapat dipahami.
Kata kerja operasional untuk kurikulum 2013 adalah kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah lakunya, dapat diuji, dan dapat digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran harus adanya rumusan kompetensi dasar yang selanjutnya dikembangkan menjadi indikator dalam tujuan pembelajaran, dengan harus mencerminkan bahwa pembelajaran tersebut telah melakukan sebuah aktivitas atau behavior, yang dimana rumusannya menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional atau KKO untuk kurikulum 2013 mengacu pada taksonomi Bloom's revisi Anderson. Dan dalam hal ini tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap domain tersebut dibagi lagi ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. KKO menurut Bloom mencakup 3 domain atau ranah, yaitu cognitive domain, affective domain, dan psychomotor domain. Cognitive domain adalah penilaian yang dilihat dari perilaku atau behavior yang diharapkan muncul setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ranah ini menekankan pada aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, cognitive domain ini dibagi lagi menjadi 6 aspek. Yang pertama adalah pengetahuan atau C1, contohnya mengidentifikasi, mendeskripsikan, meninjau. C2 atau pemahaman, yaitu membandingkan, mencontohkan, mencirikan. Penerapan atau C3, mengurutkan, menerapkan, mencegah. Analisis atau C4, menganalisis, mendiagramkan, menguji. C5, sintetis, mengarang, mengulangi, mengoleksi. Dan yang terakhir adalah C6, penilaian, yang berupa menyimpulkan, menilai, dan menafsirkan. Yang kedua adalah affective domain, yang berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri dari peserta didik. Dalam penerapan indikator ini menggunakan sikap ilmiah seperti berperilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, dan lain-lain. Contoh kata kerja operasional dalam ranah ini ada 5. Yang pertama, menerima atau A1, yaitu memilih, menyatakan, mengikut. A2 atau menanggapi, yaitu menjawab, membantu, mengajukan. Yang ketiga, menilai atau A3, mengasumsi, memperjelas, menekankan. Mengelola atau A4, mengubah, menata, memadukan. Dan yang terakhir, A5, menghayati, yaitu berakhlak mulia, mempengaruhi, dan mengubah perilaku. Dan yang terakhir adalah psikomotor domain, yaitu penilaian yang berisi perilaku siswa pada aspek keterampilan motorik, yaitu keterampilan motorik merupakan mampu menggerakkan anggota tubuh seperti melukis, berenang, mewarnai, dan lainnya. Dalam psikomotor ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, menirukan atau P1, menggabungkan, mengatur, menyesuaikan, memposisikan, dan menimbang. Yang kedua, manipulasi atau P2, ada merancang, memperbaiki, mencampur, menempatkan, dan membuat. Dan yang ketiga, ketepatan atau P3, menggantikan, mengemas, memindahkan, mendorong, memutar. Dan yang terakhir, artikulasi atau P4, mempertajam, membentuk, menskesa, menyetir, dan menempel. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh tujuan pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP pada kurikulum 2013. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah proses pembelajaran untuk satu topik pembelajaran pada satu periode tertentu. Penggunaan kata kerja operasional untuk perumusan tujuan pembelajaran kurikulum 2013 mengacu pada kompetensi dasar yang telah diuraikan sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi, tujuan pembelajaran diturunkan melalui kompetensi dasar menggunakan kata kerja operasional. Baik, di sini kami menggunakan contoh RPP kurikulum 2013. Bisa kalian simak terlebih dahulu, bisa kalian pause terlebih dahulu videonya. Ini merupakan kompetensi inti dari RPP kurikulum 2013 kelas 10 SMA Negeri Colomadu Karanganyar. Dan ini merupakan kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan pembelajaran pada RPP kurikulum 2013 SMA Negeri Colomadu Karanganyar. Di sini yang membedakan antara indikator pencapaian kompetensi dengan tujuan pembelajaran yaitu indikator hanya berisikan unsur behavior yang memuat kata kerja operasional dan kadangkala berisi unsur degree, contohnya seperti tambahan kata dengan tepat sesuai penggunaannya, sedangkan tujuan pembelajaran mengandung 4 unsur yang kompleks yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Bisa kita lihat pada IPK pertemuan pertama pada RPP SMA Negeri Colomadu Karanganyar. Di sana tertera hanya ada unsur behavior dan unsur degree-nya. Sedangkan pada unsur tujuan pembelajaran pertemuan pertama, yaitu sangat kompleks, melalui proses membaca, menonton, menanya, mencoba, dan menalar, peserta didik mampu menganalisis dan menangkap makna teks rekaman sederhana, lisan dan tulis sederhana tentang kegiatan atau kejadian peristiwa dengan jujur, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ini merupakan tujuan pembelajaran yang benar karena memuat keempat unsur kompleks. Selanjutnya yaitu ada isu dalam perumusan tujuan pembelajaran. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa menyusun indikator dan tujuan pembelajaran yang paling utama adalah harus mencantumkan perubahan perilaku.
Namun perlu diketahui bahwa dalam perumusan tujuan pembelajaran haruslah mencantumkan keempat unsur ABCD. Namun, pada implementasinya, tidak semua guru memenuhi keempat unsur tersebut dalam perumusan tujuan pembelajarannya. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Yanti pada tahun 2018, menyatakan bahwa dalam perumusan tujuan pembelajaran oleh guru PPKN di SMK Negeri 1 Sukoharjo, unsur ABCD masih belum terpenuhi. Sejalan dengan itu, Agustina dan Jumadi pada tahun 2020 juga menyatakan bahwa tujuan pembelajaran yang dibuat oleh beberapa mahasiswa PPG Pendidikan Fisika masih belum memuat unsur ABCD. Padahal dalam perumusan tujuan pembelajaran harus ditulis secara lengkap agar nantinya guru dapat mengukur pencapaian yang didapat oleh siswa. Apabila unsurnya tidak lengkap, maka tujuan pembelajarannya akan keliru. Berikut kami contohkan kesalahan perumusan tujuan pembelajaran, yaitu setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi makna gagasan dalam teks bentuk prosedur. Pada contoh tersebut, tidak mencantumkan unsur degree atau kriteria. Tanpa adanya unsur D, kita tidak tahu dalam bentuk kriteria apa harapan pembelajaran dapat dilaksanakan. Tujuan pembelajaran tersebut tidak memberikan informasi mengenai tingkatan keberhasilan yang harus ditargetkan. Maka, adapun perbaikan yang benar yaitu, setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi makna gagasan dalam teks berbentuk prosedur dengan baik dan benar. Baik, solusi yang dapat ditawarkan untuk mencegah berlanjutan kesalahan perumusan tujuan pembelajaran agar seterusnya tidak terulang, menurut Yanti pada tahun 2018 yaitu dengan pertama, mengikuti program pelatihan kompetensi guru guna meningkatkan kompetensi pedagogi guru. Dan solusi lain dalam merancang sebuah RPP, guru diharapkan mencari contoh yang baik serta memperhatikan syarat-syarat dalam menyusunnya. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi diskusi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.